Konnichiwa, o genki desu ka? Kembali lagi dengan Japanese Class bersama aku, Alma. Kira-kira ada yang tahu nggak ya hari ini kita belajar apa? Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari cara mengungkapkan keberadaan suatu benda dalam bahasa Jepang atau dalam bahasa Indonesia artinya ada. Nah, dalam bahasa Jepang, untuk menyatakan keberadaan suatu benda ini memiliki dua cara pengucapan. Walaupun kegunaan dan fungsinya itu sama, tetapi keduanya ini memiliki perbedaan loh. Yang pertama yaitu nani-nani ga imasu. Lalu yang kedua, nani-nani ga arimasu. Lalu apa sih bedanya? Nah, disimak sampai akhir ya. Nah, teman-teman pasti masih banyak yang bingung kan? Kapan kita menggunakan pola nani-nani ga imasu dan kapan juga kita menggunakan pola nani-nani ga arimasu. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu kali ya. Nah, yang pertama yaitu pola nani-nani ga imasu. Pola nani-nani ga imasu ini digunakan untuk mengungkapkan keberadaan suatu benda hidup atau makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Bahkan untuk mengungkapkan keberadaan hantu pun kita menggunakannya nani-nani ga imasu. Nah, sedangkan pola nani-nani ga arimasu digunakan untuk mengungkapkan keberadaan benda mati seperti contohnya buku, pensil, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya untuk pola nani-nani ga imasu ini untuk benda hidup atau makhluk hidup dan pola nani-nani ga arimasu ini untuk benda mati. Nah, sampai sini minasan sudah paham ya? Kakak, aku mau nanya, berarti kalau tanaman itu masuknya ke imasu ya kak? Nah, kalau tanaman ini ada pengecualiannya ya minasan. Kalau tanaman masuknya ke pola nani-nani ga arimasu. Kenapa? Nah, karena tanaman ini kan memang benda hidup ya, makhluk hidup. Tetapi dia tidak bisa bergerak sendiri. Jadi dia masuknya ke pola nani-nani ga arimasu. Sehingga kita dapat menentukan apakah benda tersebut hidup atau tidaknya itu bukan hanya dari apakah benda tersebut hidup atau tidak, namun juga dari apakah benda tersebut dapat bergerak sendiri atau tidaknya. Jadi perbedaan dari kedua tata bahasa ini yaitu benda apa dan bagaimana yang sedang dibicarakannya. Nah, sekarang minasan sudah paham ya perbedaan dari imasu dan arimasu ini. Oke, lalu kalau bentuk negatif dan bentuk kata tanyanya kayak gimana kak? Oke, kita mulai dari bentuk negatifnya dulu ya. Kalau bentuk negatifnya, kita tinggal ubah huruf terakhirnya saja. Jadi, semisal nani-nani ga imasu. Nah, huruf su-nya itu tinggal diubah menjadi sen. Jadi, kalau digabung dengan kalimat sebelumnya akan menjadi nani-nani ga imasen. Begitu pula untuk pola nani-nani ga arimasu akan menjadi nani-nani ga arimasen. Oke, ngerti ya? Jadi su-nya itu tinggal diubah menjadi sen. Semuanya jadi sen gitu. Kalau untuk bentuk negatifnya. Oke, selanjutnya untuk bentuk kata tanya. Nah, untuk bentuk kata tanyanya ini kita tinggal menambahkan huruf K di akhir kata. Jadi untuk pola kata tanya pola imasu akan menjadi nani-nani ga imasu ka? Nani-nani ga imasu ka? Nah, kalau bentuk pola nani-nani ga arimasu-nya menjadi nani-nani ga arimasu ka? Nani-nani ga arimasu ka? Begitu ya minasan. Gampang kan? Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh kalimat ya minasan. Yang pertama yaitu contoh kalimat dari nani-nani ga imasu. Di sini tertulis bahwa ani wa heya ni imasu. Ani wa heya ni imasu.
yang artinya kakak laki-laki saya ada di kamar. Kakak laki-laki saya ada di kamar. Ini bentuk positifnya ya. Di akhirnya menggunakan imas karena kakak yaitu makhluk hidup. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Sensei wa kurasu ni imasen. Sensei wa kurasu ni imasen. Yang artinya guru tidak ada di kelas. Guru tidak ada di kelas. Bisa minasang lihat ya di sini imasen, yaitu artinya bentuk negatif. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga yaitu Chichi wa doko ni imasu ka? Chichi wa doko ni imasu ka? Yang artinya ayah ada di mana? Ayah ada di mana? Nah, bisa minasang lihat di sini imasu ka, yaitu bentuk kata tanya. Jadi itu tadi contoh kalimat dari pola nani nani ga imasu ya minasang. Yang pertama pola positif, yang kedua pola negatif, dan yang ketiga pola kata tanya. Sampai sini paham ya minasang? Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh kalimat nani nani ga arimasu. Nani nani ga arimasu. Oke, contoh yang pertama yaitu Niwa ni kirei na hana ga arimasu. Niwa ni kirei na hana ga arimasu. Yang artinya di pekarangan terdapat bunga yang indah. Di pekarangan terdapat bunga yang indah. Nah, ini contoh dari bentuk positif ya minasang. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Kyou wa jikan ga arimasen. Kyou wa jikan ga arimasen. Yang artinya hari ini saya tidak ada waktu. Hari ini saya tidak ada waktu. Nah, ini contoh dari bentuk negatif ya. Oke, yang terakhir, contoh yang ketiga yaitu Reizoukou no naka ni nani ga arimasu ka? Reizoukou no naka ni nani ga arimasu ka? Yang artinya di dalam kulkas ada apa? Di dalam kulkas ada apa? Nah, ini contoh dari bentuk kata tanya ya. Oke, dari ketiga ini minasang sudah paham ya mana yang bentuk positif, negatif, dan kata tanyanya. Oke, itu tadi contoh kalimat dari pola nani nani ga imasu dan pola nani nani ga arimasu. Oke, cukup sampai sini dulu pembahasan mengenai materi cara mengungkapkan keberadaan suatu benda dalam bahasa Jepang. Terima kasih minasang sudah memperhatikan pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajarannya dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya minasang.